Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga kita semuanya dalam keadaan yang sehat. Tetap semangat. Dan mari andalkan Tuhan dalam hidupmu. Berikan hati dan buka pikiran dan hatimu sendiri untuk terus diterangi oleh Roh Allah. Percayalah, seberat apapun pergumulanmu, apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu hari ini, ketika engkau membuka hati untuk Tuhan, maka ada satu kekuatan, ada satu sukacita, ada hal yang baru sedang meliputi Bapak Ibu Saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang mau jadi renungan buat kita hari ini diambil dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, apakah yang kita anggap merupakan satu kebodohan? Yaitu menyimpan garam ke dalam air karena dia takut garamnya dicuri oleh orang lain. Ini juga termasuk cerita-cerita di orang Batak ini. Saudara-saudara, itu merupakan satu kebodohan. Juga ketika kita melompat dari tingkat yang tinggi, itu juga kebodohan yang luar biasa. Apalagi kalau kita, saudara-saudara, membiarkan diri kita dilindas oleh truk, apalagi itu merupakan kebodohan. Tetapi saudara-saudara, untuk percaya kepada Yesus Kristus, ingat itu. Saya mau katakan kepada kita dan camkan baik-baik, itu bukan kebodohan. Jangan pikir bahwa kita lebih pintar dari Tuhan. Jangan pikir engkau lebih tahu dari Tuhan. Ingat, kepintaranmu itu masih terlalu jauh sekali dengan kebodohan Tuhan. Jadi jangan sampai kita mau menilai Tuhan dalam hidup ini. Sama seperti orang-orang Yahudi yang menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus melalui kematian itu, melalui salib itu hanya merupakan satu hal yang memalukan. Menjadi kehinaan bagi mereka. Padahal mereka berharap bahwa Yesus itu datang sebagai pahlawan yang heroik, yang bisa menghancurkan musuh mereka, yaitu bangsa Romawi yang pada saat itu menjajah mereka. Mereka benci sekali melihat orang-orang Romawi, sehingga mereka membutuhkan Yesus yang bisa mengalahkan, yang bisa membunuh orang-orang Romawi ketika itu. Mereka pikir, saudara-saudara, dengan kebebasan secara daging mereka, maka mereka sudah menjadi orang yang merdeka. Coba lihat saudara-saudara, ada begitu banyak orang yang tidak terjajah, baik secara fisik, ekonomi, tetapi dia terjajah di dalam roh. Ada begitu banyak orang yang kaya, orang yang pintar, secara ekonomi dia adalah orang yang tidak yang tidak berkekurangan, tetapi ingat, masih terjajah. Karena apa? Karena perilakunya,
karena pikirannya, karena hatinya jauh dari Tuhan, jauh dari kasih Allah. Yang ada di dalam hatinya, yang ada di dalam pikirannya hanya hal-hal yang duniawi. Untuk apa kita bebas? Untuk apa kita merdeka secara fisik, tetapi kita tidak merdeka secara roh? Ini yang perlu saudara-saudara kita merdekakan. Dan bagi orang Yunani, saudara-saudara, orang-orang yang di luar Yahudi, malah mereka berpikir bahwa Yesus yang mengorbankan dirinya di salib itu adalah merupakan satu kebodohan, omong kosong belaka. Masa melalui kematian, sama seperti orang-orang agama sebelah kita yang melihat, yang memahami salib Kristus. Apa hubungannya salib dengan apa? Penebusan bagi dosa-dosa kita. Tidak ada hubungannya. Mereka yang mengatakan itu, mereka yang mau binasa itu. Padahal saudara-saudara, ketika Yesus disalibkan dan mati, darahnya dicurahkan, darahnya yang tercurah itu sehingga terkuras habis, justru itu yang membersihkan dosa-dosa kita. Justru itu yang yang sedang memulihkan tubuh kita yang sakit itu. Maka saudara-saudara, ketika kita mengalami sakit penyakit apapun, datanglah kepada Kristus. Bayangkan Dia yang tersalib dan darahnya tercurah. Biarlah kita di bawah kakinya, darahnya menetes, membasahi tubuh kita, membasahi roh kita, jiwa kita, sehingga melalui salib itu kita mendapatkan pemulihan. Bapak Ibu saudara-saudara, tidak peduli seberat apa pergumulanmu, separah apa penyakitmu, apakah engkau kena HIV, kena demam berdarah, kena kanker, prostat, gagal ginjal. Saudara-saudara, buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Percaya dulu kepada Yesus, terima Yesus dulu, maka sungguh-sungguhlah engkau bisa merasakan kasih Tuhan sedang bergerak dalam kehidupanmu. Maka ingatlah, engkau akan dipulihkan. Jangan takut. Hidup kita berada di dalam genggaman Tuhan. Hidup kita berada dalam pandangan Tuhan. Tuhan sedang memperhatikan kita. Ingat saudara-saudara, firman Tuhan dalam minggu kita di epistel itu. Ya, ada orang yang 38 tahun kena penyakit, 38 tahun menyandang penyakit. Seorang ibu. Saudara-saudara, Yesus memandang kepadanya dan Dia tahu dia sedang membutuhkan. Maka Tuhan menawarkan, maukah engkau sembuh? Saudara-saudara, katakan kepada Tuhan, nyatakan dengan kesungguhan hatimu, bukan dengan kelemahan, tetapi dengan kepercayaan. Tuhan, aku mau dipulihkan. Imani itu. Coba lihat dulu saudara-saudara, Markus 11 ayat yang ke-24 itu. Apa dikatakan kalau kita berdoa? Supaya jangan doa kita itu asal-asal kita sebutkan saja. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara-saudara, yang mau ditekankan di sini, percaya dulu bahwa engkau telah menerima apa yang engkau doakan, maka engkau akan menerimanya. Penyakitmu yang parah itu, hidupmu yang susah itu, yang butuh dipulihkan, keluargamu yang berantakan itu, studimu yang hancur-hancuran, sampaikan kepada Tuhan dan imani, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau bisa memulihkan hidupku, maka semuanya akan pulih. Ingat, percaya dulu, imanmu yang akan menyelamatkan engkau. Jangan engkau menganggap salib itu
adalah kebodohan, tapi justru kita harus menganggap salib itu menjadi keselamatan bagi kita. Sekali lagi, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Maka ketika kita percaya dengan salib Kristus, justru kekuatan Allah sedang mengalir dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan, dan sekali lagi meneguhkan kami, menguatkan kami bahwa salib Kristus itu justru itu keselamatan bagi kami dan kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam salib itu ada pemulihan. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan, mari datang ke salib Kristus. Terimalah Yesus dengan sungguh-sungguh, percaya Dia. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Senin yang akan datang. Besok kita bergereja. Tuhan Yesus memberkati. Salam.